dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di Breaking News iNews TV bersama saya Yulfitri Nisa dan kita akan segera menyaksikan kuliah umum yang dihadiri oleh Panglima TNI di Balai Sidang UI Depok dan kita akan sajikan informasinya berikut ini. Para mahasiswa ya di UI ini, tetapi sebenarnya latar belakangnya ada latar belakang pribadi saya kenapa saya memberanikan diri di UI. Karena waktu itu tahun 2014 dalam keluarga, istri dan anak saya, strata akademi paling rendah adalah saya. Saya dengan istri saya kalah, dengan kedua anak saya kalah. Pada saat itu anak saya sedang mengambil S2 juga di UI, Psikologi Industri. Jadi kalau ada diskusi, lihat TV di rumah gitu, udah papasan aja, nggak nyambung. Soal akademik nggak nyambung gitu kan. Akhirnya saya gimana caranya saya? Mau kuliah lagi lama banget kan? Akhirnya saya ngasih kuliah di sini. Begitu pulang, Pak kamu kan mahasiswa, dosen saya sekarang. Saya dulu sama-sama kamu. Oh, selesai sudah sekarang. Akhirnya dari sini sekarang saya bersyukur sudah 41 universitas. Mulai dari Aceh sampai ke Maroke saya sudah. Ini. Dan UI udah yang ketiga kali Pak ya. Yang ketiga kali di sini. Dan pada saat saya diminta dalam rangka meneladani perjuangan para pahlawan, saya langsung katakan after saya siap. Kenapa? Karena memang dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang 300 tahunan diawali dengan seorang pemuda, Dr. Sutomo, yang mendirikan Budi Utomo karena merasa prihatin dalam perjuangan yang panjang bersifat kedaerahan untuk mempersatukan anak bangsa ini. Dan setelah 20 tahun dari 1928 yang disatukan bukan orang lain, pemudanya, dari para mahasiswanya. Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Tidak melihat Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, tidak. Satu. Yang besar mengayomi yang kecil menghormati yang besar. Bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa Jawa, rakyatnya paling banyak kan Jawa, bukan. Tapi diambil dari bahasa tempat Gurindam 12 di Pulau Penyengat, yang kecil untuk sebagai pemersatu. Itulah sebenarnya lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Maka begitu pemudanya melaksanakan bersumpah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, ada energi sosial yang dikembangkan, merdeka atau mati. Kata-kata merdeka atau mati nggak bisa di Malaysia, tidak bisa di Singapura, karena mereka takut mati. Iya betul. Kalau saya latihan sama-sama dan sebagainya nggak ada apa-apanya. Tetapi orang Indonesia siapapun dia pasti mengalir darah kesatria dan patriot. Pasti itu. Nah sekarang saya adakan sayembara. Kenapa dibilang patriot? Tolong carikan saya, adakah satu suku saja dari ribuan suku di Indonesia ini yang tidak punya tarian perang? Angkat tangan, saya kasih bonus 50 juta. Yang pertama. Yang kedua, adakah satu suku saja di Indonesia, di Nusantara ini yang tidak punya senjata? Yang saya tahu di Aceh senjatanya kecil, disembunyikan, makin ke timur makin besar senjatanya. Tapi punya jadi senjata. 50 juta juga.
Dan yang kedua, orang-orang yang patriot itu dia tidak usah disuruh kalau lihat yang lemah. Ada yang angkat meja di sini, keberatan 2 orang, apa yang dilakukan? Apa? Membantu. Nggak ada bahasa lain kan? Dari sebanyak-banyak membantu. Membantu itu dari naluri. Sebagai seorang patriot melihat yang lemah, kewajiban dia membantu, nggak lihat strata. Itulah sebenarnya gotong royong. Nah, yang ketiga, carikan selain bahasa Indonesia gotong royong, bahasa Inggris kek, bahasa Arab kek, bahasa Itali, bahasa mana, kalau ada 100 juta. Nggak ada, itu karena lahir dari ini. Makanya ditetuskanlah merdeka atau mati. Para pemuda bergotong royong. Hanya perlu waktu 17 tahun. 17 tahun untuk mengusir penjajah. Dengan senjata seadanya melawan senjata paling modern. Jadi itulah makna betapa strategisnya para pemuda. Dan perjalanan bangsa pun sampai dengan reformasi juga sekarang para pemuda kan, mahasiswanya kan. Makanya saya bilang, ya saya siap. Walaupun agak grogi-grogi sedikit gitu kan, di hadapan para presiden kan gitu kan. Gitu. Maka saya mengambil judul, mari kita berjuang dan bergotong royong mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus gotong royong? Ya, membangun bangsa ini, mendirikan bangsa ini pun, merebut bangsa ini dengan gotong royong. Harus dilakukan dengan gotong royong. Dan sebenarnya materi saya, solusinya ada di lagu tadi. Lagu tadi sudah selesai semuanya. Perjuangannya mulia kan itu. Kenapa harus bangsa pemenang? Karena ini. Tahun ini jumlah penduduk sudah 7 miliar 464 sekian. Biasa 7 miliar. Tapi kalau lihat perkembangan penduduk, tahun 1800 jumlah penduduk baru